Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, setelah sekian lama kita tidak berkunjung di SMA Negeri 1 Serandakan, yuk kita berkunjung, ikuti aku. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Ya, ini baru ngapain? Ini tadi dari kebun terus mampir-mampir ada bacaan tentang kisah tanah Jawa. Ini bagus. Oh ya, selamat menikmati fasilitas dari perpustakaan SMA Negeri 1 Serandakan. Iya. Sekarang saya mau lanjut berkunjung ke dalam dulu ya, Pak. Ya. Selamat menikmati. Nah, Retail Free Library ini berfungsi untuk mendekatkan masyarakat kepada perpustakaan SMA Negeri 1 Serandakan. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam yuk. Ya, ini mau ngapain? Ini ibu mau melayani siswa dengan sistem drive-thru. Oh iya, sudah, silakan dilanjut Bu Sufi. Ya, Saya terima mau lanjut kasih. bicara. Mari Bu Sufi. Ya, mana? Nah, di era pandemi COVID-19 ini, Pustaka Jaya SMA Negeri 1 Serandakan juga melayani sistem drive-thru untuk para pustaka yang ingin meminjam buku. Nah, selain itu, Perpustakaan Pustaka Jaya SMA Negeri 1 Serandakan juga mengaktifkan layanan di sosial media seperti Instagram sebagai layanan untuk bercerita. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke dalam untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perpustakaan SMA Negeri 1 Serandakan. Nah, sebelum itu, mari kita cuci tangan terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak. Iya. Bagus juga. Ya, Selamat ya, terima kasih. Sama-sama. Wah, apa ini? Ini namanya sepeda literasi. Apa fungsinya? Fungsinya adalah memberikan layanan literasi pada masyarakat di luar sekolah. Oh ya, silahkan dilanjutkan. Di sini adalah pojok budaya, di mana kita bisa mengenal budaya Indonesia secara lebih luas. Nah, ini baru ngapain? Pojok berkop. Oh, ini adalah barcode yang bisa di-scan untuk mengetahui pakaian adat yang ada di Yogyakarta. Nah, di samping pojok budaya, di sini adalah pojok batik, di mana kita bisa mempelajari bagaimana cara dan teknik membatik yang benar. Tidak lupa di sini ada rak surat kabar, rak surat kabar 1. Nah, di sini rak surat kabar bisa kita baca saat kita bisa menunggu atau orang tua, wali yang akan menjemput siswa. Nah, rak surat kabar 1 ini akan berlanjut ke rak surat kabar lainnya. Nah, sebelum kita mencari rak surat kabar yang lainnya, mari kita lanjut perjalanan kita. Nah, di sini ada stiker "Ayo ke perpustakaan". Nah, mari kita ikuti panah ini. Selamat pagi, Pak Jadi. Pagi, halo, Iya. benar. Ini mau ngapain? Jadi mau sedekah dulu. Oh, mau sedekah buku ya, Iya, Pak. sudah Terima jelas. kasih ya, Pak, sudah Siap, bersedekah siap. buku di SMA Negeri 1 Serandakan. Ya, terima kasih, Pak. Pada ngapain ini? Lagi main ular tangga. Ular tangga apa? Ular tangga milik PR. Oh, milik pojok baca PKN. Ya sudah, dilanjut bermainnya ya. Wah, ada stiker lagi. Sepertinya stiker ini mengarah ke perpustakaan. Mari kita ikuti. Tuh kan, ada stiker lagi. Hei Kak, dari mana? Dari pintu gerbang selatan. Mau kemana? Aku mau baca. Oh ya sudah, silakan. Iya. Nah, di sini adalah kotak penitipan barang jika kita mau memasuki perpustakaan Pustaka Jaya SMA Negeri 1 Serandakan. Mari kita titipkan barang.
kita bisa membawa kunci masuk ke perpustakaan supaya aman. Ya, mari kita lanjut. Nah, di sini adalah denah perpustakaan Pustaka Jaya SMA Negeri 1 Seradakan. Nah, di sini juga ada papan pengumuman yang berisi tentang event-event yang ada di perpustakaan maupun SMA Negeri 1 Seradakan. Di sini juga ada standar operasional prosedur atau yang disingkat SOP Pustaka Jaya Library. Nah, di sini kita bisa tahu bagaimana atau tata cara kita saat di dalam perpustakaan, mulai dari masuk perpustakaan, meminjam buku, membaca buku, dan keluar dari ruang perpustakaan. Nah, kita lanjut yuk. Sebelum kita masuk, kita mau lepas sepatu dulu untuk menjaga kebersihan di ruang perpustakaan Pustaka Jaya SMA Negeri 1 Seradakan. Di sini terdapat gapura multifungsi perpustakaan Pustaka Jaya. Di gapura multifungsi ini terdapat tanaman dan buku-buku outdoor, di mana kita bisa membacanya di gubuk baca. Ada 3 tempat dan terserah mau di pojok mana saja. Di sini juga ada banyak beberapa buku ya. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke dalam. Selamat siang Bu Suti. Siang juga Mbak. Oh, udah sampai sini? Iya dong. Oh, nah di sini ruang sirkulasi ya Bu ya? Iya. Oh, di ruang sirkulasi ini terdapat 2 meja. Meja peminjaman dan meja pengembalian. Di sini juga ada ruang kerja di mana para pustakawan bekerja untuk perpustakaan. Di ruang kerja terdapat beberapa apresiasi atas layanan yang dimiliki oleh Perpustakaan Pustaka Jaya, antara lain dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bantul. Kedua, apresiasi secara pribadi dari Bapak Edi Susanto selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bantul. Selanjutnya, apresiasi dari Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Di samping ini terdapat tata tertib perpustakaan, visi misi dan moto perpustakaan, dan kita bisa melihat struktur organisasi perpustakaan Pustaka Jaya SMA Negeri 1 Seradakan. Mari kita lanjut. Ya, presensi dulu Mbak kita. Oh ya, Bu Suti. Di sini kita bisa presensi dengan men-scan barcode. Sudah ya. Di komputer presensi, di sampingnya ada komputer opak. Di sampingnya lagi ada laci katalog. Di sini ada katalog pengarang, katalog judul, dan katalog subjek. Banyak sekali ya, warna-warni. Nah, di samping laci katalog ada pojok budaya, di mana terdapat banyak buku-buku tentang cerita budaya di Indonesia, novel-novel Jawa, buku biografi, dan buku apa ya ini? Statistik budaya DIY. Wah, keren ya. Nah, kita lanjut. Di sini ada pojok perpusda. Di sini ada banyak buku-buku untuk para tunanetra. Selanjutnya ada pojok kesehatan produksi remaja.
Di sampingnya lagi ada karya khusus dari siswa yang berisi tentang clipping, buku penelitian, hasil pengamatan, dan lain-lainnya. Sepertinya di sana ada Pak Kepala Sekolah. Mari kita samperin. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Diva. Ini baru ngapain Pak? Ini baca-baca buku karya anak-anak menempati jejak pena generasi milenial 4.0. Di sini ternyata ada salah satu karya dari siswa SMA 1 Sandakan, yaitu Mas Septa Berlianto, yang masuk ke dalam buku ini sehingga saya baca-baca ini. Wah, hebat sekali ya. Ya, terima kasih ya Pak. Saya mau lanjut ke sana dulu. Mari. Untuk para siswa dan siswi SMA Sandakan, mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh teman kita Mas Septa Berlianto, giat menulis di dalam mengapresiasikan apa yang ada di dalam pikirannya, bisa tercipta dan bisa lolos masuk dalam buku Menapak Jejak Pena Generasi Milenial 4.0. Terima kasih, mudah-mudahan nanti bisa mengimbas pada siswa-siswi yang lain untuk mengikuti jejak Mas Septa di dalam menulis. Terima kasih. Nah, di sini ada rak majalah 4, rak majalah 3, rak majalah 2, rak surat kabar 3 ya. Di hall tadi kita menemukan rak surat kabar 1. Di sini ada rak surat kabar 3. Nanti kita cari rak surat kabar yang kedua. Kita bahas rak majalah terlebih dahulu. Di sini ada rak majalah 4, rak majalah 3, rak majalah 2, dan rak majalah 1 sepertinya ada di luar. Nah, di sini ada rak display. Rak display berisi tentang buku-buku baru. Buku-buku baru ini bisa dipinjam, bisa dibuka untuk para pustaka yang ingin meminjamnya. Nah, di sini ada Dewey Decimal Classification. Di sampingnya ada pojok batik yang berisi tentang batik-batik, dan di sampingnya lagi ada pengatur suhu. Mari kita lanjut ke area koleksi buku yang terdiri dari 8 rak buku. Di setiap rak terdapat apa ya, ini berbentuk gajah. Sepertinya akar wangi ya. Dan di sini ada arang dan silika gel untuk menjaga kelembapan buku. Di sini juga ada kamper atau yang istilah bahasa Jawanya kapur barus untuk menjaga buku agar tidak dimakan oleh serangga. Kita lanjut ke ruang referensi. Di ruang referensi ini terdapat 4 rak buku. 4 rak buku ini terdiri dari atau berisi tentang buku ensiklopedi, kamus, biografi, dan lain sebagainya. Nah, gimana Mbak-mbak PPL menikmati area referensi ini? Nyaman sekali. Nyaman. Ini agak gelap ya? Oh, nggak gelap. Oh, ini ada lampunya. Ada lampunya. Wah, Oh iya, sudah terang? Iya. Iya, silakan dilanjut. Setelah ke area referensi, mari kita lanjut ke area multimedia. Di area multimedia ini terdapat 6 komputer. 6 komputer ini bisa dipakai oleh para pemustaka yang berfungsi untuk penelusuran informasi, dan komputer ini sudah terhubung ke internet. Di ruang perpustakaan terdapat 4 buah rak audiovisual, 2 buah televisi, 2 buah DVD player, 2 buah wifi, dan 2 buah iPad. Yuk kita lanjut ke sana.
ini mau menggunakan buku. Oh ya, silakan. Ya. Nah, di sini ada keranjang pengembalian buku. Jika kalian para pemustaka yang ingin meminjam buku dan membaca bukunya di ruang perpustakaan ini, silahkan dikembalikan di rak atau di keranjang pengembalian ini. Nah, sebelum kita lanjut keluar, Bu Supi, mohon pamit ya. Saya mau lanjut keluar. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Nah, sebelum kita lanjut, tunggu aku pakai sepatu dulu ya. Sudah, mari kita lanjut. Nah, di sini ada rak majalah 1 yang berisi tentang majalah Joko Ludang. Di sampingnya lagi ada rak surat kabar 2. Di sini kita bisa membaca majalah dan surat kabar di selasar perpustakaan ini. Di sampingnya lagi ada papan pengumuman 2. Seperti yang di sana tadi, ada papan pengumuman 1 yang berisi tentang event-event yang dibuat oleh SMA Negeri 1 Serandakan maupun para siswa-siswa. Mari kita lanjut ke pojok layanan anak. Nah, kita sudah sampai di area layanan anak. Di area layanan anak ini kita bisa menemukan beberapa permainan anak dan ada juga majalah-majalah untuk bisa dibaca oleh anak-anak, bisa bermain di area lesehan, di tempat baca maupun di gazebo. Nah, di gazebo ini kita bisa untuk membaca buku-buku yang sudah disediakan. Itu sepertinya berisi tentang novel, majalah-majalah, buku-buku biografi, dan gazebo ini juga bisa untuk kumpul-kumpul untuk bercengkrama atau mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Nah, dan juga di tempat baca itu kita juga bisa membaca buku, meminjam buku, dan untuk bisa bermain di sini. Nah, untuk itu kita lanjut di pojok sastra. Setelah kita berada di layanan anak, kita lanjut ke pojok sastra. Di pojok sastra ini kita bisa melihat bahwa pojok sastra dibagi menjadi 3 bagian. Kita bahas yang pertama dulu, ada rak buku sastra Jawa. Di rak buku sastra Jawa ini terdapat berbagai majalah seperti Joko Ludang dan lain-lainnya. Di sini juga ada Mading Pustaka Jaya yang berisi tentang puisi, cerpen maupun pantun yang berbahasa Jawa, dilengkapi dengan poster-poster juga. Selanjutnya ada referensi sastra Inggris. Nah, di referensi sastra Inggris ini juga terdapat mading yang berisi tentang puisi, pantun, juga cerpen yang berbahasa Inggris, dilengkapi dengan poster, dan selalu ada tempat untuk meminjam dan membaca buku yang dibaca. Selanjutnya kita ke rak referensi sastra Indonesia. Di rak referensi sastra Indonesia ini kita juga dapat menemukan buku-buku seperti buku biografi, buku novel, dan buku-buku lainnya. Dilengkapi dengan mading juga yang berisi seperti puisi, pantun, berita-berita, dan lain sebagainya. Nah, lanjut kita ke salah satu bagian juga dari Sastra Corner. Ini adalah panggung untuk menunjukkan karya atau pertunjukan bakatnya yang bersangkutan dengan sastra. Nah, panggung ini lebih besarnya lagi ada di bagian aula, itu adalah panggung ekspresi. Nah, ini tadi pojok baca sastra. Dan di situ adalah pintu gerbang selatan untuk jalan lebih cepat atau jalan pintas untuk menuju ke perpustakaan Pustaka Jaya. Nah, kita lanjut ke panggung ekspresi.
tambahan area panggung ekspresi. Bisa kita lihat di sini ada gamelan yang biasanya untuk siswa-siswa atau para guru, karyawan atau yang lain-lainnya untuk mengekspresikan atau memanfaatkan karawitan ini. Nah, panggung ini biasanya digunakan untuk event-event sekolah atau event dari perpustakaan, dari siswa-siswa, dari tamu dari luar. Dan panggung ini biasanya untuk kalau siswa-siswa untuk lomba baca puisi, lomba pantun, apapun kegiatan yang bersangkutan dengan perpustakaan. Nah, mari kita lanjut ke Islamic Corner. Nah, di sini juga terdapat banyak kursi untuk para penonton jika ingin menonton apa yang ditampilkan di panggung ekspresi. Yuk kita lanjut ke Islamic Corner. Kita lepas sepatu dulu ya. Di sini adalah Islamic Corner, di mana kita bisa menemukan pojok baca tentang buku-buku atau panduan-panduan dari ibu guru untuk mengetahui tentang bagaimana ajaran agama Islam. Terus di sini banyak buku-buku Al-Quran, kitab-kitab untuk kita belajar tentang Islam. Nah, Bu, teman-teman, silahkan dilanjutnya. Mohon maaf saya mengalami. Terima kasih. Nah, itu tadi Islamic Corner. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke pojok digital greenhouse. Nah, di sini di greenhouse ada banyak tanaman-tanaman yang banyak manfaatnya. Wah, ada barcode-nya nih. Kita coba ya di scan. Nah, di tanaman yang ada barcode-nya ini kita bisa melihat bagaimana atau seperti apa manfaat dari tanaman ini. Nah, misalnya ini lidah buaya atau aloe vera. Beberapa manfaat dari tanaman lidah buaya yaitu menjaga kesehatan rambut, menjaga kesehatan bibir, membantu mengatasi jerawat, melembabkan kulit badan, mempercepat penyembuhan luka, dan lain-lainnya. Nah, tidak hanya lidah buaya yang bisa dibarcode, seperti tanaman lainnya. Ini juga ada barcode-nya, bisa di-scan. Nah, di sini kita bisa belajar banyak mengenai manfaat dari tanaman-tanaman yang ada di digital greenhouse ini. Nah, ini tadi adalah digital greenhouse. Untuk itu kita lanjut ke reading cafe. Tapi sebelumnya di sini kita bisa membaca zona literasi astronomi, literasi agroteknologi, pojok literasi sastra. Di sini kita bisa membaca
agar bisa mengetahui secara luas tentang literasi. Nah, ini kita sudah sampai di Reading Cafe. Di Reading Cafe ini terdapat koleksi buku-buku dari Perpustakaan Pustaka Jaya, dilengkapi dengan poster, tulisan aksara Jawa, terus didesain khusus Instagramable. Nah, di sini, hai, sedang ngapain? Sedang baca buku. Oh, ya sudah, dilanjut ya. Di sini ada locker di mana kita menyimpan tas tadi ya. Kita ambil. Kuncinya kita kembalikan. Kita lanjut ke Little Free. Nah, di sini ada Little Free Library untuk para pemustaka yang ingin meminjam atau membaca buku di area outdoor. Bisa dibaca di gubuk baca, di tempat-tempat baca lainnya. Nah, sekarang kita lanjut ke gubuk baca, yuk kita lihat ada apa di sana. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Salam. Nah, kita sampai di gubuk baca. Nah, di gubuk baca ini kita bisa menemukan banyak buku-buku seperti novel, komik-komik, atau buku biografi lainnya. Nah, buku-buku ini bisa kita baca atau kita pinjam di area outdoor ini, di depan perpustakaan. Nah, yang lainnya bisa kita baca dan kita tempati tempat baca yang ada di sebelah sana. Nah, kita baca ya. Nah, demikian tadi acara library tour kita hari ini di Perpustakaan Pustaka Jaya SMA Negeri 1 Serandakan. Seru banget kan? Yuk para pemustaka atau teman-teman lainnya bisa berkunjung di Perpustakaan Pustaka Jaya SMA Negeri 1 Serandakan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan silahkan jika kalian berminat ingin mengunjungi Perpustakaan SMA Negeri 1 Serandakan. Now is reader, tomorrow be leader. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpustakaan adalah merupakan sumber ilmu yang nantinya harapan kedepannya dari yang sebelumnya bisa menambah para guru, para siswa, para warga sekolah untuk menimba ilmu dari perpustakaan SMA Negeri 1 Serandakan ini sesuai yang telah tersedia, baik itu berupa cetak ataupun berupa elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kun Purwanto, pengawas SMA Negeri 1 Serandakan. Saya merasa bangga berada di Perpustakaan Pustaka Jaya SMA Negeri 1 Serandakan. Perpustakaan ini membanggakan, sebagaimana guru, karyawan, para siswa bangga, senang, mantap berada di perpustakaan ini, bahkan betah. Mengapa begitu? Karena perpustakaan ini mulai dari interior, penataan mebeler, setting sudut-sudut baca perpustakaan adalah karya guru, karyawan, dan siswa sendiri. Sukses. Semoga dengan perpustakaan ini menjadikan SMA Negeri 1 Serandakan berkemajuan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpustakaan Pustaka Jaya SMA Negeri Serandaan sudah berhasil menggerakkan literasi membaca tidak hanya di kalangan siswa, warga sekolah, bahkan sudah sampai di puskesmas. Penambang pasir pun sudah punya kesempatan untuk membaca yang telah disediakan oleh Duta Pustaka Jaya. Semuanya itu berkat kerjasama dan kerja keras oleh pengelola Perpustakaan Pustaka Jaya yang dibimbing oleh Bapak Kepala Sekolah Yuliantara MPD. Dengan membaca, kita menjadi tahu semua. Salam literasi, ayo membaca. Saya Anton Julianto, SSTP MIP, Camat Kecamatan Serandaan. Di sini saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Pustaka Jaya Perpustakaan SMA Negeri 1 Serandaan. Mudah-mudahan keberadaan Perpustakaan SMA Negeri 1 Serandaan benar-benar bisa menjadi wahana untuk meningkatkan minat baca bagi seluruh siswa-siswinya. Terima kasih. Saya Triyono, Kepala SD Muhammadiyah Ngerso, Kecamatan Serandaan, menyampaikan apresiasi kepada SMA Serandaan yang hari ini maju akreditasi untuk perpustakaan. Semoga kedepannya SMA Negeri Serandaan semakin maju dan kerjasama dengan SD Muhammadiyah Ngerso dalam layanan perpustakaan terhadap anak didik kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai siswa, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Pustaka Jaya Semasra SMA Negeri 1 Serandaan yang telah memberikan layanan serta memfasilitasi siswa maupun warga sekolah lain, sehingga alhamdulillah saya berhasil menjadi salah satu Duta Literasi Kabupaten Bantul tahun 2019 dan 2020. Di samping itu, saya juga telah berhasil membukukan beberapa karya yang bergabung bersama dalam antologi tokoh-tokoh seperti Bapak Ganjar Pranowo serta Ustadz Yusuf Mansur, dan juga menjadi salah satu finalis dalam lomba esai nasional yang diselenggarakan di Universitas Negeri Yogyakarta. Kami atas nama warga sekitar SMA 1 Serandaan dan juga atas nama penambang pasir sangat mengucapkan terima kasih kepada Perpus SMA 1 Serandaan yang mana telah memberikan kontribusi berupa wawasan membaca, memberikan pelayan publik, sehingga kami selaku warga sangat membutuhkan sekali, selaku penambang juga sangat memberikan manfaat bagi kami. Pokoknya sukses selalu, kagem Perpus SMA 1 Serandaan. Terima kasih.